ada informasi mengenai kita nanti kegiatan luring. Kita kan lokasinya di SMP Negeri 3 Cibadak. Kemungkinan untuk hari pertama itu semua kelas yang berdekatan dengan Cibadak bakal digabungkan di SMP 3 Cibadak. Jadi total untuk hari pertama yang ada pembukaan itu 10 kelas di SMP 3 Cibadak. Itu. Jadi bakal rame pisan. Kok bajunya kan? Untuk selanjutnya mah mereka kembali ke kelas masing-masing. Hari pertama itu terkait pakaian Kak gimana? Bebas. Bebas ya, rapi. Mohon anu penting mah diacup kalian. Oh siap. Pilih kayak nganggo kaos mungkin abu piwarang uih. Enggak boleh, enggak apa-apa. Apa ya? Pakai kaos pun boleh. Itu naon ieu kalau untuk hari pertama nanti eta pareman salah saiji Kariski. Nah, untuk hari pertama sepertinya kita akan pakai pakaian yang seragam nanti semua. Karena kan dikasih kit seragam dan topi. Kemungkinan kita akan dipakai untuk hari pertama itu seragamnya gitu. Temen ngawak eta kaitan tinggalin dua nama dihurukeun. Kumaha iraha eta? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya dihitung dua ya. Dihitung duanya. Ya, berarti ya kudu disakelompokeun ya. Karena kita akan berkelompok lagi soalnya kalau beda kelompok mungkin bakal ngaguik suarana. Siap. Wifi teh Gung. Del, Pak, ya tamu Del. Baik, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Mangga kawilnya sok santai weh lah ya. Yang penting semuanya selamat sampai tujuan. Masih semangat kakak-kakak? Semangat. Semangat ya. Semangat. Harus semangat. Kurang fit ya, semangat tapi. Harus semangat. Apalagi saya sangat tidak fit Kak. Tapi dak merenan kudah kumaha deui nya. Tadi juga kebetulan habis Zoom juga tadi dari jam 1 sampai jam 3 tadi itu. Sama BBGP Jabar terkait saya juga nanyain tentang kondisi saya sekarang, apakah bisa diistirahatkan minimal sehari atau 2 hari gitu atau tidak. Ternyata tidak boleh, dan kelasnya itu nggak boleh digabung. Tadinya saya mintanya karena di Cibadak 3 itu ada 3 kelas. Nah, untuk kelas hari pertama saya minta digabung dengan kelas yang lain, jadi saya nggak terlalu capek dari awal sampai akhir gitu. Lumayan lah istirahat sehari atau 2 hari misalkan. Dan jawabannya ternyata tidak boleh, tetap harus sesuai kelasnya masing-masing gitu Kak. Oke, izin share screen kakak-kakak. Siap. Masih dalam di modul 2.1 ya untuk kali ini. Oke, seperti biasa kakak-kakak kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Masih sama seperti modul yang kemarin, kita sekarang berada di modul 2.1 tatap maya yang ketiga, yang terakhir sebelum kita melaksanakan luring pada hari Minggu nanti. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif masih melanjutkan yang kemarin. Pembelajaran 1 dan 2,
konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Dan penyajian tugas gerak 2 jam pelajaran. Nah, tunggu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi kali ini berburu referensi menjanjikan tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga seperti biasa refleksi. Review singkat materi tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Oke, kakak-kakak. Sebentar, saya stop share dulu. Untuk kakak-kakak, masihkah ada yang ingat tentang pertemuan pertama kita itu ngapain? Ada yang masih ingat kakak-kakak? Yang Pia ingat, yang 9 aspek pembelajaran efektif. 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 kriteria ya. Ya, yang itu. Oke, bisa dilanjutkan Katia, silakan. Coba saya ingin melihat gerakan 9, gerakan yang ke-9 itu. Oh, kalau yang 9 itu, yang pertama tujuan pembelajaran, Oke. yang kedua keterlibatan aktif murid, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya progres dan tahapan konten, yang kelima demonstrasi keterampilan dan penjelasan, yang keenam umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi keselamatan kerja. Mantap. Beri tepuk melingkar untuk Katia. Biar adil gender kakak-kakak, kita coba dari lawan gender Katia. Silakan. Dari lawan gendernya mangga. Barangkali ada yang mau mencoba. Kak Agung, silakan. Lanjut. Suaranya teh aya Kak Agung. Suaranya pakai laptop nu Rizky gerak. Anu Kak Agung Pareman. Konten, oke. Ya. Mereka ternyata mereka heboh sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi kakak-kakak. Itu kakak-kakak review tentang modul 2.1 pertemuan pertama. Barangkali ada yang masih mengingat tentang review singkat aja materi tatap maya 2.1 pertemuan 2. Yang Pia ingat diskusi 5 kunci.
Yang tetap maya kedua 5 kunci, kakak-kakak. Iya, 5 kalimat kata kunci gini kan, Kak. Kalau nggak salah itu mah yang pertama deh. Yang pertama. Pertemuan pertama itu 5 kalimat kunci. Oh, yang kedua. Kalau nggak salah yang bagaimana nanti mendapat perhatian peserta didik, yang itu ya, yang kemarin. Ya, itu betul sekali. Jadi, Yang kedua, review. Ah, memberikan konten yang jelas, akurat, singkat, dan penting. Yang tuh, terakhir isyarat Q. Q apa sih? Q. Itu yang dia inget mah. Oke, betul. Beri 3 tepuk untuk Katia. Betul, kata Katia, review singkat materi tentang pertemuan kita yang kedua di modul 2.1 itu tentang bagaimana cara guru dalam mendapatkan, yang pertama mendapatkan perhatian peserta didik, berbagai cara telah kita bahas kemarin. Yang kedua tentang bagaimana cara mengembangkan konten. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan isyarat atau Q dalam pembelajaran yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti itu kakak-kakak. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke, di sini ada tugas untuk kakak-kakak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Lalu kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti untuk lembar kerjanya saya kirim seperti kemarin di WA group dan di sini ya di kolom komentar. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jadi kakak-kakak nanti di dalam breakout room diberi waktu 40 menit. Setelah itu nanti kita kita semua kelompok diminta kembali ke main room untuk mempresentasikannya. Oke. Tugas kita kali ini hanya ini saja kakak-kakak dan nanti terakhir refleksi. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan juga lupa nanti saya mohon kepada kakak-kakak minimal dalam satu kelompok yang sedang mempresentasikan dari kedua kelompok yang menjadi audiensnya, satu kelompoknya ada 2 pertanyaan ya. Siap kakak-kakak? Satu kelompok 2 pertanyaan. Jadi saling aja gitu. Oke ya. Jadi agar semua nanti bisa saling memperhatikan. Sebentar saya kirim dulu di grup. Jelas. Elah, tenang di Liga ya. Ya naon eta kakak Lin. Nah, Cibodas. Yang tetuaya nih geus muludan mah euy. Di sana sudah saya kirim di grup WhatsApp kakak-kakak. Mana? Silahkan dilihat. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Yang berada di main room ini berarti kelompok 3 ya. Hah? Biar sabaraha? 205. Kan orang yang berani ngerayain ancang-ancang. Iya, karena sabaraha. Pegoan. Pegoan udah gitu. Tina mandasi. Jangan aja nama pegoan. Iya. Terus sudah untuk pernah dipakai. Pareuma bro teh pareuma.
Hmm. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siap, kakak-kakak segera terbang ke ruang kerja kelompoknya masing-masing. Oh, berarti ini kelompok 3 ya? Iya, betul, Kak. Dulu. Jeung teteh euy. Ih, kakaknya diketin teteh. Kayak Agus, kayak Agus, kayak Ucup, kayak Parudi. Hmm. Seperti biasa kakak-kakak nanti diisikan dulu di dalam apa namanya Google Doc, lalu dibuatkan PPT-nya di seperti biasalah seperti kemarin-kemarin. Mau itu di Canva atau di apa namanya? Seperti itu ya kakak-kakak. Oke. Lanjut. Gas cup. Ayo Kang Ucup. Gas. Ayo, mana tugasnya? Kelompok 3-nya. Ya, kelompok Satu. Hah? Kelompok 3. Kelompok 3 di dia. Gaskeun bagus. Kelompok 3. Sok bios nama anggota ku abdi nya pocupnya. Ke bagian ke sini sagay. Mendapatkan Arek mau Terus. kumaha ieu teh? Orang-orang share screen atuh. Sok atuh share screen. Bagus, nitip nota bagus. Abdi ge ku teteh dipangadamakeun. Teh sekalian teh Ucup. Siap. Aya mun teu salah mah aya 2 cap. Kira-kira orang yang ada ingatnya. Kadua teh Parudi teh Parudi mau jadinya. Ya. Terus Tiara Roti. Yusuf Ramdhani. Lihat. Ya, Yusuf Ramdhani yang gope. Gope. Pakai hate kieu. Tak, gope bagus P. Oh, nya hari teh protes wae si Ucup. Pakai hate Ramdhani. Bisi mau bisa verbal tah ku F mah. Teu dihaan, aduh eta tong dihaan. Oh, siap. Sok atuh Pak eta Cup eusian harapna. Siap, Ucup orang isian. Ka Arifin anu panjangna naon? Arifin. Arifin teh. Arifin 2. Banyak kitunya. Arifin Rodriguez.
Naon sih bener. Kita mau coba ke Arifin mah teh ieu teu aya komen-komen. Tos Arifin lah. Sepedanya Ucup ta mendapatkan perhatian dari peserta didik. Saya namanya Maksudna kumaha ieu teh teu ngarti da. Eta na bagus aya teu anu tadi di share screen ku Papa Sil. di grup itu di foto Jadi harus gimana? mendapatkan perhatian dari peserta didik. Oh, Informasi, ininya mencari tentang penyajian tugas gerak geuningan ieu na. mencari informasi ya mah. Heeh, referensina. Itu berbagi merenya. Ya berbagi referensi. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan orang searching banyak. Coba. Coba cup. Kala bagus tadi teu perhatikeun lah. Isyarat atau cuek. Oh, Mama Ayo contoh nu batur gerak. bari bersih atuh eta bisi aya. Ayo ojek. Ojek ka mana? Ujung tong ngojek. baru dakir ieu ya. Sampai. Tadi orang jeung BBGP. Eta Pak Agus mantap. Ya, hasilnya mah itu Mana? keuangan dan lain-lain. Kemana cup? Anu eta teh subscribe. Woi, masuk iya itu sok hese. Tenang, Ucup kala. Berbagi referensi inspiratif. Mana sih berbagi referensi? Tuh, ingat itu kan. Tadi kan telepon ke orang kan di telepon balik kayak kurang gitu. 2 1. Pat, kata. Lima ya pertanyaan aninya. Ayat. Bukan, namanya ayat. Nah, guys, kurang di Ayo iya makan kieu. Gua Terus bisa dibagi per kelas. menetapkan tanda prosedur Tahu nanti dokumentasi untuk kopi. lingkungan ari mah aya kieu. Mengapa guru jawab? Ya, jadi tadi kita bahas tentang iya Oh iya, mendapatkan perhatian peserta. Oh iya, cup lain. Akhirnya tuh orang seperti ngapi ya. Tadi teh karena memang seperti jelas aya anu ada peserta untuk peserta itu jadi ada uang harian, ada uang transport. Uang harian yang uang transport itu Iya, pemerintah tah seperti kieu tah tinggal nulis hiji-hiji.
uang transport 170 sapoe kurang jeung gitu bener kan? Ya model kieu juga natetna. Ujuk. Coba nu Parodi share screen Parodi. Oh, jadi sebenarnya orangnya hari tamu kuduna aya. Bisa nyetet Karena terus, orang kan? tuh ngendong di ditu jadi leungit. Oh, Ya anu ucupnya tak seperti kieu tadi dina modul mah. Nah, ngan dia jangan nomor A. Berarti ditulis si Gigi menetapkan tandanya pengendong. mengangkat tangan dengan peluit. Karena memang Hah? kemarin itu kita dapat siapa yang mau nginep bisa ada yang dari Segaran Nginep bisa ada yang jauh. Nah, kurang can. Urang ayeuna anu di Sukaraja di enongkeun di SK. Kapasil eta keur naonnya? Kaisan, Kaisan. Alah sia bocor we. Bocor. nah seperti Nukio menetapkan tanda atau prosedur mungkin dengan seperti kemarin tepuk tangan, mengangkat Coba, tangan. Baru di share screen coba. Iya udah diisikan karena etana. Oh udah, coba. Coba tadi isikan nomor B, kuduna nomor A, aya nu ucupan tadi luhur. Oh iya kuduna A ieu teh. Heeh. Tinggal misahkeun, misalkan tepuk tangan, ngangkat tangan, peluit, terus naon deui tinggal namahan meureunna. Algaskeun bagus. Gitu. Heeh. Ini di ieu heula, di edit heula. Misalkan anu titik hiji tah tepuk tangan dengan tepukan tangan, nomor 2 titik 2 tah dengan peluit, mungkin seperti itu. Komunikasi verbal menghitung sampai 1 2 3 atau bilang mulai. Ya, ngarang lagi. Hah? Itu bukan. Kieu gitu. Emang kieu bukan jawabanana. Hah? Salah. Nya memang anggapnya kieu. Maksudnya karena iya bukan jawabanana. Oh, Hah? Gitu sanes. Iya, makanya yoga di ieukeun. Iya. Kieu teu. Nya kan tanda mulai, tanda tepuk tangan, sareng tanda peluit baru gitunya. Meureunnan bener teu kieu? Bangun nanti gitu, Pak. Hah? Bangun leres kieu. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan belajar. Mengatasi faktor lingkungan belajar. Jadi Oh iya tan eta mah tah. Ngopikeun nya. ayo Pak, kopikeun Pak, ya dirapihkeun. Kan sugan bener ya. Oh ya keneh nu ucup tan ieu tah.
Itu lain. Benar tuh. Hah? Nah, tim lain iya. Di dia nya juga nantinya Ayo ta. meminta mereka meletakkan bola di lantai kieunya. Heeh. Iya, Benar Pak. tuh gitu. Heeh, benar tuh. Berarti iya toh, iya hapus. Menggunakan tanda atau prosedur. Masuk ke eta. Iya tah. Itunya. Meureunnan. Lanjut, Farid lanjut. Meureunnan sugan. Cup hari jeun PT Cup. Siap, Agus, berangkatkan. Rame ning di Ucup mah. Ramai Pak Agus ya di sisi jalan. Oh, dari mun tengah jalan mah ketabrak. Bisa aya nama orang min sok kita tanggal 23. Jadi tuur Mah urang mah bisa, mah bisa tanggal 23 mah rek jalan dolan-dolan. Aduh. Peserta didik mendengar dan melihat. Buat lah. Tahan tuh. Agus, Ya. coba nu eta tah. Nomor C-na. Terlebih lagi jika Bapak Ibu hendak menyampaikan informasi yang panjang atau baru, ini merupakan hal besar. Di mana Bapak Ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas, maka seperti dianya meminta jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Dalam kondisi harus meminta perhatian mereka pada saat mereka di area yang luas. Materi yang hendak disampaikan ya dilakukan Oh baby. lanjut Pak Rudi. Kayak kita non merupakan meureun eta teh. Itunya penggunaan waktu yang efisien. Banyak nih. Oh iya tapi loba banyak kita naon barunya eta mah tanda hungkul 2 teh. Oh, banyak itu naon. Lamun ieu masuk tuh ya.
Kelompok 3 ya bagus ya teh. Betul. Oke. Sampaikan singkat dan tugas gerak yang Materi 1. salah. Banyak. Kita masuk ke bedanya ya hurufnya Heeh. Punten iya teh teu aya nu share screen apa kumaha soalna teu muncul screen-na. Oh, Punten. emang tuh share screen dina ya orang share screen atunya. Iya mah mohon. Papin. Kayak Oke. dina link itu Oh, itu soalna ya HP-na sok error upami muka itu muka ieu mah Pak, punten. siap di share Oke, screen, Pak. Papin. Yo. Mohon. Ah. Turun Pak. Amin. Oke, beda naon nanya? Oh, Camber. So tahu Aridin. Mohon ieu menahapkan konten. Ini udah amannya ya Aman heula we sementara. sementara. Nanti juga dari kami tambahin meureun nanti ge aya nu eta tambahin. Di mana kamari lain sih? Aya isyarat cuk oge nih. Anu bawah nama. Ayo naon atuh? Menahapkan konten. Dapatkan perhatian. Iya nu kamari Pak eta anu Q. Lu kieu mah nu katilunya. Ya, Mohon. Punten gitu supaya karena rada kekerebekan upami teu kadangu punten pisan. Oh, aman. Masih terdengar jelas. Kumaya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. keterampilan gerak yang diajarkan. Menahapkan konten Oh, kieu meureunnan ieu mah. Misalkan permainan bola voli di dia. Contoh, misalkan bola voli. Ya, Mungkin ini urutan pengajaran yang dilakukan tina voli teh servis, passing. bawah Servis. dulu, misalkan servis bawah gitu Sugan. Ya. Nanti di dia permainan voli. Pak punten tambihanana Di bawah misalkan. pemanasan heula Pak. Ini mah kan konten Oh konten mohon siap. efek gerak. Jadi ini mah kemungkinan menahapkan konten ini memang gerak yang diajarkan berarti seolah-olah tugas gerak apa yang akan dipelajari mungkin ini. Materi Urutan. materi tugur terus dina ieuna bisa dipilih salah satu gerakan dasarnya misalkan servis
pertemuan Coba kedua orang mungkin ngali contoh. sing gitunya. Coba ya, kan di situ Rudi ada Kak fasilitator, coba ya tanyain bisa enggak maksudnya gimana gitu. Aku tuh menang Coba iya tah baca itah. Menetapkan konten untuk menyiapkan konten dan mengatur aspek dan konten bisa disampaikan dia target dia menulis Jangan yang itu Kak Agus. Kak Agus, ya untung di nanu eta coba nu ieu tah. Coba nu Pak Rudi saya screen. Sok, kurang share screen, kurang kena ieukeun heula. Heula. Masya Allah ya Leo. Coba kurang share screen. coba dikumpulkan itu Pasti ya. Ambil lebih grup sabaraha ieu teh hadiah. Sembilan ada di dua harusnya. Poyong pangalihkeun punten. Ya. Alihkeun. Terus ayo uleman. Atas aya, matur nuhun. Kami nuhun. Yes, ini punya satu lagi. Oh, harus udah Kamila biasa ngalih nyalira. Oh bisa. Satang eta mah. Iseng keluar. Oh, waktunya ya kene geuning. Siap. nah tuh Kak Jamila bura-bura wae Agus, ya Pak tinggal itu. Jalan wae nya eta. Tinggal itu. tingali Bang berarti kan kamu kan ye. coba Terus ngalih Kamila. Udah. Sip. Udah. Aman. Lanjut. iya Ya. Direvisi Pak. Oke. Ayo gimana? Revisi. Juga Pak orang cobaan isinya banyak. Oh. Nomor satu bisa mau materi nate passing bawah bola voli samping. Berarti tahapan awalnya Menyampaikanlah tujuan, menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Bisa sih kedua dulu itu berarti acara kedua. Cara pertama seperti yang tadi. Lanjutan pengajaran yang dilakukan, melakukan passing sendiri, melakukan passing tangan. itu passingnya passing apa Bapak? Passing bawah, passing atas, passing sampingan. Paneta passing bawah, bola voli. Kenapa Indra? Eta Kak Arifin tahan nongol. Gimana, Bu Tia, Katia, kenapa? Aya nongol.
Oh, penampakan eta aduh bapak-bapak yang hayang ngiringan PKG cenah saur nate. Penampakan. Aduh, bagaimana ini Pak Rudi? Hah? Madinya. Eta teh urutan tugas gerakna meureunnya. Iya, keterampilan gerak yang diajarkan, misalkan passing bawah bola voli ini seperti revisi di YouTube. Urutan pengajaran yang dilakukan, misalkan bisa kita dengan belajar passing sendiri, misalkan tangkap bola. Oh, coba Kan passing bawah kayak itu nama gitu, lempar tangkapna. Ya. Bisa dengan lempar tangkap dulu bisa. Setelah olah melakukan passing bawah mungkin seperti itu. Lempar tangkap bola keduanya. Passing berpasangan. Bukan. So. Tadi dinu tadi eta ya. Ay, karipan jadi kadi ya. Noong salit eta ka Arifin bisi kabur ah. Biasa ngalihnya di rata. Augustin. Jadi Kak kan di keterangan ini di dalam foldernya ini hanya 2 titik. Misalkan memang dibutuhkan untuk 10 titik ya tinggal ditambahkan aja. Oh iya. Patok hanya 2 titik. Ya. Jadi boleh mau banyak pun tidak jadi masalah. Itu mah buat ini aja ya. Ya. Lanjut. Ya tuh luikeun atuh, Cuk. Kumaha? Apakah urut Ayo semua punya inspirasi jika ngagoler heula ya. Masih bingung maksudnya gimana. Ya biasanya Butia sok jagoan ya tiba-tiba. Jadi seperti ini, misalkan itu yang pertama passing bawah dalam bola voli seperti tadi kamu masuk. Terus pengorganisasian nanti bisa secara berpasangan, ya bisa sendiri, Bisa berkelompok, gitu. Ai makan urutan berarti pilih salah satu kumaha, Pak? Hah? Dimakan urutanna jadi misalkan passing bola voli. Urutan pengajaran anak ya yang dilakukan anak, nah arek berpasangan gitu. Nah mau berkelompok, aya 2 titik, 2 lah. Tawa tilu jeung naon? Jadi itu, Pak. Passing sendiri atau naon tah? Lempar tangkap passing berpasangan. Urutan pengajaran yang dilakukan dari itu passing sendiri ke aluhur ternyata. Pas permainan polina. Permainan poli mana? Ya. Permainan polina berarti bisa dimodifikasi. Permainan bola ulah-ulah permainan bola polina, misalkan sekarang ambil servisnya. Kita servis. Acara servis nah lempar tangkap bola dengan 1 tangan gitu dari bawah bisa
urutan pengajaran yang dilakukan nama bener teu seolah-olah melakukan servis ngalungkeun bola ku satu tangan seperti itu. Yang keduanya melakukan servis atau tongko servis atau passing udah. Sok cara urutan ngalatih budak tina servis bawah itu maksudnya Kang Agus. Biasa mah lamun latih servis bawah ya masuk mimiti sok deket latihan net. Karena mundur. Kumaha? Ari teh lamun ngalatih servis kalau misalkan ieu sok dari deket net dulu. Terus saya mundur. Bisa. Kan latihan servis dari tengah lapang meureunnya. Urutan pengajaran yang dilakukan mah bisa dengan gerakan tanpa bola dulu. Kita berlatih gerakannya dulu gitu. Gerakan tangan mulai dari gerakan tanpa bola artinya. Bisa. Gerakan servis. Melatih gerakan servis. Bisa atau gerakan servis tanpa bola, hanya gerakan saja kan yang dilakukan. Kedua, servis dari tengah lapang banyak. Bisa eta. Servis bawah dengan bola dari tengah lapang. Terus tina latihan gerakan we sok eta. Biasa. Terus di situnya Parudi. Saya mah biasa gerakannya dulu, gerakan tanpa bola mulai ayunan tangan. Gitu. Mulai dari sikap kaki kalau saya mah. Berarti dijelasin dulu kan, gitu kan? Terus sikap lanjutannya setelah melakukan servis nantinya gitu hari saya mah. Atau tambahan karena bola gitu. Kitunya sikap kaki dilatih heula eta teh gitu. Kaki dan tangan meureun Kang. Servis anu yang tadi teh gerakan servis tanpa bola teh itu teh gerakan tangan, ayunan tangan gitu. Dalam pemerunan. Yang terakhir mah sikap lanjutanana follow through. Sikap lanjutan pan kadang-kadang tanganna yang ditahan geninganannya hinggapna yang ditahan. Yang terakhir sikap lanjutan mah follow through. Terakhir di bawah. Ya. Ya mundur heula mah servis bawahna jadi dari belakang garis. Gae. Cenah naon. Sikap lanjutan. Mana bisa follow through teh? Follow through. Sikap lanjutan lah sikap lanjutan aja. Follow through. Wolverine anonim deh ucuplin. Lan. Wolverine anonim. Pak. Dia mah ngaranna Wolverine anonim. Ya. Di situ merenan. Terus sok ayeuna isyarat cu meureun. Isyarat cu kumaha isyarat cu? Isyaratnya meureun. Pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkannya apa misalkan apanya? Ayunan. Ya Pak, ya parudinya. Ya, aya contohna. Untuk April.
Share screen Cup. Oke, siap. Contoh naon eta? Contoh naon Cup? Kade contoh kawas dikirim. Hai. Lu cuek, Pak, lu cuek. Q. Tah, ieu. Yuk. Cuek. Tah, ieu, tah, ieu. Oh. Eta geuning aya. Emang Cuma- aya, Pak. Atuh nah. Tuh, ya aya tuh, Pak. Mana coba sarua teu? Sarua, ayo sarua. Hah? Ini sama tuh. Sama, Pak. Sama. Bisi pan kadang-kadang Tambahan Cup. loading Tambahan eta. Kaskeun bagus. Aduh, Ucup sedang tidak bisa mikir ya. Aduh. Gara-gara Indonesia gagal menang ya. Oh, wasit malah. Oh, nyabok Tambahan ini kita. boleh. Oh, Eta misalkan, kecup. ya tadi seperti permainan bola voli itu. Bisa kena passing bawah gerakan teh nu eta teh. Berarti poli ge misalkan latihan Voli servis nu ieuna servis, passing, satu kali ya. mes gitu. Seperti kebugaran jasmani kan ieu materi kelincahan, materi kekuatan gitu. Heeh. Heeh, nu tadi teh berarti nu pertama Kang Agus. Mainan voli, passing, servis, passing, semes, blok, misalkan 3 sampai blok mah. Heeh. Mah ada jarak. Eta Cup kopikeun Cup. Ini mah Yap. Bapak langkah-langkahnya merenannya isyarat ciu teh. Lebih karena ieu misalkan teh tangannya luruskan. Heeh, gitu. Berarti Mah gitu. jadi nanti cek orang mah namun kita ngasih Perintah. passing bawah tangannya iya. luruskan. Kata mun tina perintah. mun tina silat mah kuda-kudana tah. Tah gitu. Perintah. Tangan klitkeun gitu. Nah, laraina rapihkeun. Seka umelna Nah, gitu. eta nu kitu. Pancingan lareskeun eta morosot gitu. Sok katakeun kenapa PPT? Benar, benar. Ieu encaning Cup eta Iya, aya hiji deui ya. Anu hiji deui aya ieu. geus ieu we Cup, geus ieu. Itu eta ih. Kana wordkeun eta kana linkkeun kopikeun. Siap. Entong nu batur atuh ieu mah ganti deui atuh etana Berarti teh. Ya tuh materina Tina poli tadi servis bawah, servis bawah tuh nya. servis atas misalkan gitu. Apa aku eta kan aya tah. Passing atas gitu. Passing bawah aya tah. Cuekna tinggal mindahkeun. Ente servis bawah heula ieu, berarti naon Q-na? Luruskan sukunya. Lamun tina Buka kedua kaki selebar bahu. lamun tina poli. Buka kedua, cobi tingali dina linkna cobi. Kedua kaki selebar bahu. Tekuk lututnya sedikit. Servis bawah mah henteu meureun teh. Oh, tapi bawah. Oh, poho apa-apanya. Ayunkan tangan. Ayunkan tangan. Ayunkan tangan. Kan dulu. Fluid panjang satu kalinya. Lain atuh pandangan ke arah bola. Pandangan ke arah bola. Lemparkan bola. Servis bawah naon ieu? Servis bawah, Pak. Servis Nah, bawah. lemparkan bola, ayunkan tangan tuh kan. Ayo lemparkan bola ke atas berarti. Heeh. Ames kegigir. Terus fluidnya. Bolana. Fluid satu kali.
tanda mulai. Nah, nu kadua naon? Passing bawah. Hampir sama kayak gitu. Passing bawah. Pak, passing bawah aja ya. Oh, eta geuning aya passing bawah, luruskan sikunya, tekuk lututnya. Lapis Tika, bawah. kopi Pak Agus, gaskan. PPT-na beres, Cup. Iya, orang kopi lah. Oh, sok atuh lah. Tekuk lututnya. Luruskan dulu tangan, luruskan dulu atau passing bawah. Ameh teu sarua Luruskan ting dulu susunananya. sikunya. Buka Emang susunanna kudu sarua. enggak, maksudnya teh gini, kan ada kalau menurut dari yang kita baca mah, dia apa kayak gini, kita pakai bahasa kita gitu. Luruskan sikunya sarua jeung ieu. Ente buka kaki, buka kedua kakinya selebar bahu. Kan pasti bawah merenan. Menahapkan konten organisasi. Buka kedua kaki selebar bahu. Luruskan tangannya. Luruskan tangannya, lengan tangan. Terus Tekuk lututnya, tekuk lututnya. pandangan ke bola. Pandangan ke bola. Ayunkan kedua tangan. Ayo pokok tutup nama di serviskan gitu si bola na tadi diayunkan mana-mana. Ini mah passing. Apa passing pun kudu diayunkan Oh, ayunkan ke depan berenya. Ya, Dorong bola ke hareup. tuhnya dorong bola ke hareup cenah tuh. Dorong Pas mobil wae didorong. bola ke hareup gitu. Ke depan dengan lengan berenya. Dengan kedua lengan. Nah, selesai gitunya. Ya berenan gitu. Arifin SPD aya panjangna teu? Cuman dina eta tah menahapkan konten. Dina contoh eta Menahapkan konten ieu nya. Seperti Tadi Cup coba Cup kalur Cup. Kaluhur. Loh iya kaluhur tah. Setiasa naiknya bagus. menahapkan konten tina permainan bola voli. Kan ieu kebugaran jasananya kita bisa ganti dengan permainan bola voli. Terus urutan pengajaran yang dilakukan Nana, misalkan materi materi passing bawah. Gitu meureun Kak teh. Coba kalur dicup. Dan iya tah iya tinggal iya tah di dieu teh dinu ieu teh ganti jadi materina bola voli lah misalkan kira pilihnya ieu di botna bola voli. Nah di sininya materi dan pengajaranana misalkan dari servis bawah dulu. Servis bawah. Mati bawah, meureun nyapanya. Gimana ya? Sak aclok. Passing bawah. Tuh. Terus katiluna naon? Passing atas. Atas. Itu weh. Terakhir sebenarnya Pak. Kenaet itu Eta kawasan keduana mana? servis atas satu kan dia servis bawah. Itu merenang.
Gitu, Lin. Nah, atau bapak itu servisnya servis atas meren atau servis bawah doang mana? Dah, langsung kopi kucuk. Iya nu kaduana teh naon tah nu kaduana tah. Udah aman tadi mah kieu, di makan urutan pengajaran. Bukan permainan bukat ikan ataupun servis training. Yo tina servis bawah misalkan permainan eta teh servis bawah naonnya permainan lempar bola dari bawah. Kumaha tah? Keur ngalatih servis bola. Ditepak di handap gitu. Hah? Ditepak di handap. Melempar bola. Lempar tangkap bola. Jadi dia Lempar tangkap bola. tangkap bola satu tangan dari bawah itu lemparnya. Nete. Atos beres. Atas beres putih atas. Oh, terus balik training. Cup, stop share, cup. Oh, siap. Teruskan we Kang Agus. Jangan sadaya ieu. Itu mah ada ya, Masya Allah. Apa sih? Si Ucup, stop. Ternyata Ucup ya. Abah bawa ku Pak Agus ya teh, aduh. Di PPT-keun can Cuk. Setuju Pak. Nah, sok Gung kalah Pak hiji Gung. Siap. Ngalah heula. Kalah Pak Gung eta deh. Bari nyanet goreng Awas. pisang di pantai be. Aduh. Aku mah pangsit we sakarung kieu Gusti. Wah, sasamuludan. Lain Besti ya mah kamari meeting. Apa tuh? Marah-marah. Engke orang dibawa poe Minggu nu sabungkus deui aya. Bagus. Bagasi Mario mah gede. Itu karipan nggak muncul-muncul ya, kayaknya sudah sesuatu deh. Gak tahu dah tadi teh izin cenah mau ke toilet tapi salila. Ini muncul ini. Gundul bukan sembarang gundul ya. Itu dia. Oh biksu ya Allah, maaf biksu, biksu tong. Sanes biksu tong ke Pak Ketu. Eta dompet kada cepengan bisi teu aya. Allahu Akbar. Kecepatan duitnya direkam. Wasit aman wasit. Dimas, Agung. aman. Dimas. Kesalah nu aya. Anu eul ningali lagi. Paripan maning tos diango jersina, beureum. Biasa we ya kan. Yang buat Tessa kapelan. Bisa lu lagi dulu. Iya dong. Jadi jersey teh hari Minggunya diangeuna. Merah menyala. Sabtu dibagikan, ya aya kurirna geus datang ya. Ya ayeuna. Serius? Ya nanti ya. Anu tos lalu nasungkul dibagikeun. Gandeng Agung. Urang we intervensi.
Terakhir. Bang yang geus lunas Tempatnya Wihna di Pegara di Jalan Ciaua. Iya, Mel. Dah. Enggak, anget. Pakai garpu. Oh, ini milih yang mana? Itu sini buat Boba. Ambil. Gimana ya? Makasih ya. Haripan, coba WA-in ke aku nomornya. Siap. Biar Ayo, lebih Haripan, mesra ya. WA-in dong. Iya. Haripan WA-in. Deh. Ya, Pak, sudah selesai. Maaf, tadi ada Kak telepon. Lesmana teh. Selesai. Cuk, selesai, Cuk. Udah kakak. Belum. Kakak dari tadi. Sorry. Kita langsung presentasi saja kakak-kakak. Masih ada waktu 30 menit lagi. 30 menit kita pakai masing-masing kelompok 10 menit untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Masing-masing kelompok 10 menit. Barangkali sebelum saya menyiapkan Wheel of Name, ada yang mau langsung angkat tangan? Angkat tangan kalau Kelompok yang mau, oke, silakan. Kelompok kakak kelas mana? Jangan dulu. Selesai. Gimana? Oh, Mau pakai Mau di malam, Bes. Siapa yang mau ngomong, aku apa siapa? Cuan tenang kirang kencang kak kelas mana? Jadi yang Karena mau kalau- ini siapa? Kak Lesmana belum selesai PPT-nya. PPT-nya belum selesai. Iya. Di Wheel of Snap. Masih alit suarana kelas mana? Etana speakernya lebatkan kena mulut gerak. Di wheel of name cenah parah deh. Kakak jangan Oke, Wheel of Name siap. Ban deket bibir. Di kelompok Padian deui bukan Jima. Nah, gitu lakban pakai lakban hidung dia nih. Gusti ya Allah aing mah. Dia. Hari ini mah bisa kemakan naonnya. kalau PPT-nya belum selesai Kak, bisa di Google Doc nggak presentasinya? Di seada-adanya dulu aja kak. Gaskeun. Tinggal apa namanya? Share screen. Tinggal asal yang penting saya screen dulu aja lah. Oke, siap. Abdi mah lah ya. Pilih bajarkeun ya. Kadian kelompok sabaraha? Hiji, kelompok hiji. Anggar ya mah Parodi, aduh orang mai euy. Mual. Ini mah tidak bisa tidak bisa campur tangan manusia. Siap. Kita lihat siapakah yang akan beruntung. Tuh, aman tuh. Kelompok 3. Ya, kelompok ilu. Kelompok 3 kelompok yang ada di main room ya. Ya. Ya, aku abdi Yusuf sudah gitu mah jadi kahijinya. Kamar gendak. Ayo. Kirim lagu. Aduh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf bisa di share screen. Kami dari kelompok 3 kebetulan bagian tugas berbagi referensi inspiratif penyajian tugas. Kami beranggotakan saya sendiri Agus Rahmatullah. Kemudian ada Pak Karudi Mulyadi, Kak Tia Rahmawati, Kak Yusuf Ramdhani, dan juga Kak Arifin, yaitu yang pertama akan membahas mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yang ketiga isyarat Q pembelajaran. Baik, Kak Yusuf sudah bisa ditampilkan. Minta share screen-nya. Belum Kak, belum beres katanya. Oke, mohon izin sebentar. Kak
Kak Yusuf sedang ngawahan sebentar. Iya, berbagi inspirasi. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik akan disampaikan yang pertama oleh Kak Rudi terlebih dahulu sepertinya ya. Silakan Kak Rudi. Jesus. Punten hoyong rada dageungan tiasa. Ya, Ada dijumkeun salit. Alhamdulillah cenah salit. Ya, silakan Kak Rudi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang pertama yaitu mendapatkan perhatian peserta didik, ya, di mana di dalam pembelajaran kita sebagai guru PJOK itu terkadang kita kesulitan dalam mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi ada poin-poin yang harus dipraktekkan oleh kita terkait dengan perhatian peserta didik. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur, ya. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai, ya. Itu dengan suatu komando. Komunikasi non verbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, ya. Yang selanjutnya dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Itu bisa nanti disampaikan, misalkan jumlah peluit ini harus apa, jumlah peluit 1 misalkan harus apa, jumlah peluit tiupan peluit 2 misalkan untuk apa. Itu bisa seperti itu. Dan yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, ya. Misalkan terkadang ketika ingin mendapatkan perhatian peserta didik, tetapi dalam lingkungan yang luas terus ramai, terkadang kita juga itu mendapatkan kesulitan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang pertama, misalkan dengan meminta mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka kembali kepada rutinitas yang kita bahas sebelumnya. Terus dapat menggunakan tanda atau prosedur. Tetap ketika berhadapan dengan objek yang menjadi peralatan pembelajaran, misalkan dikasih dikasih tanda misalkan dengan apalah tandanya, bisa dengan kalau tidak ada alat misalkan dengan batu, corong teh naon teh? Kon. Ya, kon gitu, pinter Mutia. Ya. Terus juga bisa dengan peserta didik dapat diminta istirahat antar aktivitas, ya. Biasanya kan terkadang si peserta didik itu kadang-kadang ketika pembelajaran itu ada bosannya, ya. Misalkan dengan sekarang misalkan sedang pembelajaran servis bawah ataupun passing bawah, kita gunakan teknik dengan melempar dan tangkap bola. Terkadang dengan 10 kali gerakan kadang-kadang si peserta didik itu merasa sudah bosan, ya. Terus kita istirahat dulu lah, misalkan 1 menit atau berapa menit, kita lanjut lagi dengan gerakan yang kedua. Terus yang selanjutnya juga dapat diminta ya udah, mungkin itu untuk poin yang pertama yang bisa dapat kami sampaikan terkait mendapatkan perhatian peserta didik hasil diskusi kami. Silakan Kang Agus selanjutnya. Terima kasih Kak Rudi atas pemaparan yang pertama. Next Kak Yusuf. Yang selanjutnya mendapatkan perhatian peserta didik. Ini akan disampaikan oleh Kak Tia. Silakan Kak Tia. Yang mana Yang mendapatkan perhatian peserta didik? Iya, betul. Silakan Kak.
Yang selanjutnya, saya akan mencoba, untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, kita memastikan peserta didiknya bisa mendengar dan melihat. Tuh, agar angan Jangan sampai sampai. jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Ini mah udah tadi sama Pak Rudi. Belum Kak ini yang ini Oh, belum. yang ini mah tadi mah mengatasi lingkungan. Oh, Lingkungan. kalau misalkan jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas. Terlebih jika Bapak Ibu hendak menyampaikan informasi yang panjang atau baru atau materi yang baru, merupakan larangan besar supaya kalau misalkan di lapangan yang luas itu mungkin perhatian anak tidak tertuju pada kita. Selanjutnya dalam kondisi di mana Bapak Ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas, maka pastikan semua dapat mendengar dengan jelas. Kalau misalkan kita mengasih materi, maaf ya, misalkan di lapang sepak bola, kan lapang sepak bola itu luas. Makanya supaya suara kita terdengar sama anak-anak, usahakan anak-anak untuk mendekat ke area kita. Selanjutnya, materi yang hendak disampaikan singkat dan tugas gerak yang dilakukan bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Jika Bapak Ibu tetap membutuhkan perhatian mereka secara penuh, mereka dapat diminta datang di area yang lebih sempit atau berkumpul mendekat pada Bapak. Dengan demikian, tugas dapat dikomunikasikan secara jelas. Mungkin itu yang dapat saya paparkan tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Mangga Kak Agus selanjutnya. Ya, mungkin sedikit melanjutkan yaitu penggunaan waktu yang efisien. Dilanjutkan oleh Kak Yusuf ya, silakan Kak Yusuf. Kak Yusuf. Oh, lupa belum di-unmute. Oke, selanjutnya untuk penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan harian dengan merincikannya. Yang kedua, menentukan prioritas yang akan dituju. Hal apa yang menjadi prioritas utama. Lalu yang selanjutnya, menghindari menunda-nunda pekerjaan. Lalu yang selanjutnya yaitu disiplin dan konsisten, baik disiplin waktu ataupun disiplin melakukan pekerjaan, dan yang pasti melakukan hal itu secara konsisten. Lalu yang selanjutnya membuat suasana menjadi nyaman, dan yang terakhir yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Slide selanjutnya Kak. Selanjutnya ke atas. Ya, yang terakhir yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini diambil salah satu materinya dari bola voli. Akan dipresentasikan oleh Kak Arifin. Silakan Kak Arifin. Oke, selanjutnya mohon maaf Kak kalau di sini berisik ya. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama yaitu contohnya di servis bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. 1. Servis bawah atau lempar tangkap bola satu tangan dari bawah. 2. Servis atas. Servis atas. Ketiga, passing bawah. Keempat, passing atas. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama dalam servis bawah bola voli yaitu urutannya
Yang urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama gerakan servis tanpa bola atau mengayunkan tangan saja tanpa ada bola. Yang kedua gerakan sikap kakinya dan tangan diluruskan. Yang ketiga servis bawah dengan bola dari tengah lapang, jadi belum dari belakang lapang. Yang udah dilakukan oleh Karipan kemarin dalam videonya. Kemudian yang 4, servis bawah dengan bola dari tengah belakang garis lapang. Nah, kemudian yang kelima, sikap lanjutan atau follow through. Gerak lanjutan. Oke, terima kasih. Kak Agus, silahkan. Ya, baik. Masih ada slide ya, Kak Yusuf? Sudah selesai? Ada satu lagi. Ada satu lagi ya? Yang isyarat Ya, Q. ini masih lanjutan dari apa yang Kak Arifin. Oh, ini satu lagi ya, sorry, isyarat Q. Mungkin saya lanjutkan ya, servis bawah bola voli. Ini bisa dengan isyaratnya buka kedua kaki selebar bahu, ayunkan tangan, kemudian pandangan ke arah bola, lemparkan bola ke atas, fluid 1 kali, tanda mulai. Selanjutnya sebagai contoh misalkan dalam materi passing bawah bola voli, bisa dengan menggunakan isyarat Q, buka kedua kaki selebar bahu, luruskan tangan, tekuk lututnya, kemudian pandangan ke bola, dorong bola ke depan dengan kedua lengan. Jadi seperti itu, itulah pemaparan dari kelompok 3. Silakan mungkin ada pertanyaan atau sanggahan ataupun yang ingin menambahkan, silakan. Maaf kakak-kakak, ternyata waktu kita sudah mau maghrib. Jadi satu pertanyaan saja ya. Ya. Masing-masing kelompok satu pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Boleh yang ingin bertanya kakak-kakak raise hand. Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, Karipan, silakan Kak. Boleh, perkenalkan saya Ripan dari kelompok 2, mewakili kelompok 2. Pada saat di lapangan, saya tuh suka kesulitan saat menghadapi siswa perempuan, Kak, saat melakukan servis ataupun passing. Kadang kesulitannya dalam ngerayu juga susah gitu kan, siswa perempuan disuruh passing, Pak, nyeri, Pak, banyak drama lah pokoknya. Nah, mungkin ada tips khusus buat menghadapi siswa seperti itu gimana gitu? Ya, seperti Terima perempuan kasih. Kak ya. Ya, soalnya kalau anak SD bola voli, ya, kita malah capek ngerayunya duluan gitu daripada prakteknya. Mungkin tipsnya ada dari rekan-rekan kelompok 3 ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Karipan atas pertanyaannya. Boleh mungkin dijawab oleh siapa? Oke, boleh Kang Agus. Ya. Oke, terkait pertanyaan dari Kak Ripan, ya terkait dengan biasa ya, itu biasa terjadi mungkin hampir di semua sekolah ya, kalau perempuan terkait dengan permainan bola voli memang kurang aktif. Beda dengan main bola mah kalau belum bisa juga pasti rame permainannya. Beda dengan voli, kalau voli belum bisa gerakan dasar itu tidak rame, apalagi dengan passing bawah. Kalau passing bawahnya 1 kali mati, kelompok itu mati, itu tidak akan rame nanti permainannya. Dan terkait dengan yang pertama tadi, siswa perempuan ketika dilatih untuk servis bawah, yang pertama tadi kurang aktif, yang kedua selalu takut, katanya tadi sakit ya. Nah, takut sakit katanya tangan. Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kita latih servis bawahnya itu tidak langsung ke servis bawah.
Misalkan dengan lempar tangkap dengan jarak berapa meter, tapi lempar tangkap dilakukan dengan satu tangan, itu seolah-olah melakukan passing bawah. Dibikin sebuah permainan saja supaya rame, ya. Itu permainannya mau apa? Yang penting lempar tangkap dari bawah seolah-olah melakukan servis bawah. Itu. Yang kedua, itu bisa dengan bola modifikasi, karena kalau misalkan dengan bola yang sebenarnya mungkin siswa perempuan itu takut sakit tangannya. Kadang-kadang satu kali mukul sudah dipegang tangannya meringis-meringis kesakitan. Itu bisa disiasati dengan bola modifikasi, mau bola plastik, mau bola dari karet itu. Yang penting ada buat gerakan latihan servis bawah, tidak harus dengan bola yang sebenarnya. Terus yang selanjutnya juga bisa dilatih dengan gerakan-gerakannya dulu. Jadi supaya mereka tidak bosan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin tahapan pertama tadi kelewat dengan gerakannya dulu. Teknik gerakan tanpa bola. Bagaimana kita melakukan gerakan seolah-olah melakukan passing bawah. Mungkin itu jawaban dari saya, hanya 3 saja. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan mungkin dari Kak Tia, Kak Yusuf, ataupun Kak Arifin. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rudi atas jawabannya. Kak Ripan semoga tidak puas dengan jawabannya ya Kak. Ya, makanya kan saya tipe guru yang tidak sabaran ya Kak Agus. Justru Ya. capek ngerayu anak untuk mempraktekannya daripada Ya. prakteknya man mungkin sama kita dibayangkan cukup mudah. Tapi kalau buat siswa perempuan khususnya kelas 4, kelas 5 Ternyata tidak semudah itu ya. malah kelas 6 juga kan udah ketemu gitu kan, di kelas 4 udah ketemu, di kelas 5 sudah ketemu, tapi pas praktek tetap aja kita harus segala cara digunakan gitu untuk perempuan itu bisa melakukan gerakan tersebut. Ya, Terima boleh kasih dicoba Kak. mungkin Kak ya, nanti dicoba tips-tips dari Kak Rudi tadi. Itu mungkin Kak Kapasia ditutup saja mungkin ya. Ya, silakan ditutup aja Kak. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk melingkar untuk kelompok 3. Kakak-kakak izin mohon maaf, kita tinggal 2 kali presentasi lagi. Rada agak dipercepat saja karena maghrib ya. Ya udah. Mohon maaf juga mengganggu waktu maghribnya sebentar karena tanggung. Oke kakak-kakak, siap. silakan kita perkecil aja per kelompok jadi 5 menit ya. Silakan kelompok selanjutnya. Siapa yang mau? Kak Rizky Maulana silakan. Yuk Kak Wildi. Kak Wildi hadir jadinya di Kak Agung presentasinya. Oke Kak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berhubung di sini jaringannya barusan jelek ya, jadi kita di dock aja nggak apa-apa kan ya? Ya. Bahkan diperkuik saja Kak. Ya, untuk mempersingkat waktu sedikit saja mungkin perkenalan dari kita. Ada Kak Muhammad Lesmana, ada Kak Dian, ada Kak Wildi, Kak saya sendiri, dan Kak Rizky ya. Mungkin di sini untuk soalnya sama ya, dari setiap kelompok mendapatkan perhatian dari peserta didik. Terus selanjutnya menahapkan konten dan aspek organisasi dan penugasan, dan terakhir itu laptop maaf ya Kak, isyarat atau cucu. Nah mungkin akan dijelaskan untuk pertanyaan nomor 1 itu oleh
Kak Lesmana. Silakan Kak Lesmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik, untuk yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Contohnya seperti ada yang visual, audio, teks. Visualnya gunakan gambar simbol atau warna yang mudah dipahami, misalnya gambar anak panah untuk menunjukkan arah gerakan, atau warna berbeda untuk membedakan kelompok. Untuk audionya, kombinasikan dengan suara atau musik, misalnya bunyi, tepuk tangan untuk memulai, atau musik yang berbeda untuk setiap bagian gerakan. Untuk teksnya, gunakan kata-kata yang singkat, jelas dan mudah diingat, misalnya lompat, putar, atau ayunkan. Untuk selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dalamnya ada keterbatasan fasilitas, di lapangan yang sempit, peralatan olahraga yang kurang memadai, atau bahkan tidak adanya fasilitas olahraga sama sekali. Selanjutnya ada kondisi cuaca, hujan, panas terik, atau angin kencang dapat mengganggu kegiatan di luar ruangan. Lingkungan sekitar, keberadaan lalu lintas yang padat, polusi udara, atau gangguan suara dari sekitar sekolah dapat mengganggu konsentrasi siswa. Kondisi sosial budaya, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan persepsi masyarakat terhadap olahraga dapat mempengaruhi partisipasi siswa. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, buat pembelajaran menarik, variasi metode, jangan hanya mengandalkan ceramah, tapi kombinasikan dengan diskusi, demonstrasi, permainan, atau proyek kelompok. Gunakan media yang menarik, visual seperti gambar, video, atau presentasi yang interaktif dapat membuat materi lebih menarik. Hubungkan dengan kehidupan nyata, buat contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, libatkan peserta didik secara aktif, ajukan pertanyaan, diskusi kelompok, praktek langsung. Kembali ke bawah. Gunakan media sosial, aplikasi pembelajaran, video pembelajaran. Perencanaan yang matang, buat rencana pelajaran yang detail, prioritaskan materi, gunakan alat bantu visual, selanjutnya implementasi yang efektif, mulai tepat waktu, jaga fokus, variasikan metode pembelajaran, berikan waktu yang cukup untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, evaluasi yang berkala, lakukan kuis singkat, berikan umpan balik, revisi rencana pelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Delas atas pemaparan dari pertanyaan nomor 1. Mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Wildi. Silakan Kak Wildi. Halo Kak Wildi, ada? Ya, baik. Terima kasih Kak Agung. Selanjutnya untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan itu ada 2. Pertama, menentukan keterampilan gerak yang diajarkan, lalu urutan pengajarannya yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis kurikulum, lalu yang kedua perkembangan siswa, lalu yang ketiga minat dan bakat siswa, dan terakhir fasilitas yang tersedia. Untuk analisis kurikulum itu sendiri, pelajari kurikulum PJOK yang berlaku untuk menentukan keterampilan gerak dasar yang harus dikuasai siswa pada setiap tingkat kelas. Untuk perkembangan siswa, pertimbangan siswa, keterampilan gerak harus sesuai dengan usia dan kemampuan siswa, kemampuan fisik siswa. Lalu yang ketiga, minat dan bakat siswa, libatkan siswa dalam memilih kegiatan atau permainan. Lalu yang terakhir, fasilitas yang tersedia sesuai dengan urutan pengajaran pilihan keterampilan gerak dengan fasilitas yang ada di sekolah. Lalu untuk keterampilan gerak yang diajarkan, yang kedua adalah urutan pengajaran. Ya, untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama dari sederhana ke kompleks, mulailah dengan keterampilan gerak dasar yang sederhana, lalu secara bertahap tingkatkan ke kesulitannya. Lalu yang kedua dari umum ke khusus, awali dengan gerakan yang melibatkan seluruh tubuh, kemudian fokus pada gerakan bagian tubuh yang tertentu.
Dan yang ketiga, berulang dan konsisten. Ulangi materi yang telah dipelajari secara berkala untuk memperkuat pemahaman siswa. Dan yang terakhir adalah variasi. Variasi di sini variasikan metode pembelajaran dan jenis kegiatan agar siswa tidak bosan. Sudah. Ya, terima kasih untuk Kak Wildy. Untuk selanjutnya pemaparan yang ketiga akan dilakukan oleh Kak Rizky. Silakan. Ya, terima kasih Kak Agung. Saya akan memaparkan pertanyaan nomor 3, yaitu isyarat atau cue dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama, contoh gerak lokomotor. Itu bisa bercontoh dengan berjalan, berlari, melompat. Terus untuk isyarat cue-nya bisa menggunakan peluit untuk memulai berlari atau tepuk tangan untuk menghentikan gerakan peserta didik ataupun dengan mengangkat tangan untuk berganti arah. Yang kedua, gerak non lokomotor. Contohnya memukuk, memutar, dan mengayun. Untuk isyaratnya, tunjukkan gerakan, guru mendemonstrasikan gerakan yang akan diikuti. Hitung bersama 1, 2, 3 baru putar. Contohnya seperti itu menggunakan lisan berarti ya. Terus untuk gerak manipulatif, melempar, menangkap, memukul. Itu bisa digunakan isyaratnya tunjuk sasaran, menuju ke arah sasaran yang dituju. Atau angkat kartu, tunjukkan kartu dengan gambar gerakan yang berbeda. Yang terakhir, yang keempat, yaitu gerak kombinasi, mengikuti irama musik, melakukan tarian sederhana. Untuk isunya bisa dari contoh dari musik, mulai dan menghentikan musik itu menggunakan tempo gerakan ataupun dengan visual, tampilan video atau gerakan yang akan diikuti. Untuk nomor 3 seperti itu, sepertinya jawabannya. Kak Agung, silakan kembali. Ya, terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah memaparkan. Mungkin dari kelompok lain, dari kelompok 2 dan 3 yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan ya, dibatasi. Kok pinjam yang baga itunya? Itu kata ibu apa? Apa bang? Kita kan mau potong kue. Silakan. Bang. Halo, terima kasih. Kita langsung aja ke kelompok yang terakhir ya. Oh iya. Tidak usah ada pertanyaan karena waktunya sudah maghrib banget. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, beri tepuk melingkar dulu untuk kelompok berapa ini? 1. Izin share screen. Silakan, sudah tampil. Silakan Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang beranggota yaitu saya sendiri Nur Jamila Barakat, Kak Tessa, Kak Sinta, Kak Ripan, dan juga Kak Septian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ripan. Silahkan Kak Ripan. Oke. Untuk mengawali, saya langsung aja untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. 1. Menetapkan tanda atau prosedur menggunakan perintah yang jelas dan singkat, menggunakan tanda verbal, visual, dan tanda suara. Berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, menggunakan fasilitas umum di sekitar sekolah, bekerja sama dengan komunitas olahraga, menciptakan lingkungan kondusif, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran.
Untuk yang berikutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jangan diam di tempat, ajak siswa berkomunikasi, menggunakan ice breaking, tetapkan kode khusus. Berikutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukannya, pemanasan, demonstrasi teknik awalan, tolakan, melayang di udara, serta mendarat. Latihan gerakan awalan lompat jauh, latihan gerakan tolakan, latihan gerakan melayang di udara, latihan gerakan mendarat, latihan lompat jauh. Nah, ini untuk pemaparan berikutnya mungkin Kak Septian akan membacakan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yang dibacakan yaitu bagian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan fasilitas umum yang ada di sekitar sekolah, contoh kolam renang, kebun warga mungkin atau lapangan desa. Yang kedua, bekerja sama dengan komunitas olahraga. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kondusif, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, jangan hanya diam di tempat. Kita sebagai tenaga pendidik harus lebih aktif. Yang ketiga, ajak siswa untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, gunakan ice breaking untuk refresh otak kita. Yang selanjutnya, terapkan kode-kode khusus. Selanjutnya, menahapkan konten dan aspek. Tinggal mana? Tinggal yang di D, Pak. Ini yang ada ditampilkan di layar. Maaf. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, buat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, istirahat, dan waktu luang. Selanjutnya, prioritaskan tugas, identifikasi tugas yang paling penting dan lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, hindari menunda pekerjaan, jangan menunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya, fokus dan disiplin. Fokus pada satu tugas pada satu waktu. Selanjutnya, istirahat yang cukup, pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup. Selanjutnya, gunakan teknologi aplikasi pengingat atau kalender digital untuk mengatur jadwal dan mengingatkan tenggat waktu. Pilih lingkungan belajar yang tepat, buat suasana belajar senyaman mungkin. Selanjutnya, kelola gangguan dengan bijaksana, hindari gangguan dapat menghambat proses belajar. Selanjutnya, tentukan tujuan belajar yang jelas, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, pahami materi, bukan hanya dihafalkan saja. Terus, latihan soal, rajin latihan soal untuk melihat seberapa jauh proses belajar Anda. 3. Isyarat atau cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Lompat jauh. Isyarat cue yang bisa digunakan adalah awalan dari pelan ke cepat. Kemudian tolakan menggunakan kaki yang paling kuat. Badan dicondongkan ke depan. Satu tangan diangkat ke atas, berjongkok ketika mendarat, dan badan jatuh di posisi depan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Rifan dan juga Kak Septian yang sudah memaparkan dan juga menjelaskan tentang materi yang sudah kita diskusikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk melingkar untuk kelompok 2. Oke, kakak-kakak, terima kasih banyak. Bisa di stop share, Kak Rifan?
tinggal kita mereview atas apa yang telah kita pelajari hari ini, kakak-kakak. Yang pertama, kita akan melakukan refleksi dengan pertanyaan apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang barusan kita pelajari. Lalu yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau ada, dan kalau tidak ada, silahkan berikan alasannya. Waktunya 2 menit, kakak-kakak. Silahkan tulis di kolom chat. Ada dari Kak Yusuf, informasi menarik yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi yaitu tentang cara menarik perhatian peserta didik karena agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Oke, mantap. Banyak istilah-istilah yang baru diketahui yang mana sebenarnya kita sering lakukan. Betul. Kita menekankan Q karena kita lebih interaksi terhadap peserta didik. Oke, kakak-kakak, bagi yang belum menyelesaikan ketikannya, silahkan sambil diselesaikan. Untuk selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Selanjutnya, terima kasih. Alhamdulillah. Sambil dilanjutkan aja kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya hari ini kakak-kakak. Mohon maaf apabila kita lewat 18 menit dari target karena kita tadi tidak mulai dari jam 4 lewat ya. Maaf waktu maghribnya sebentar. Sekian, kita sampai ketemu nanti pada luring hari Minggu. Dan terima kasih. Tugas dan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu kakak-kakak.